Bagaimana hukumnya dalam hal ini bertanya kepada orang pintar untuk mencari orang hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya ya, yang datang dari Tangerang Selatan dari Ibu Ratna. Afwan, izin bertanya, bagaimana sikap saya sebagai anak menantu yang ingin sekali dekat dan lebih berbakti kepada ibu mertua? Tetapi di sisi lain, sang ibu tersebut suka menggibahi saya dan ibu kandung saya apabila jauh dari saya. Tetapi jika dekat dengan saya, misalkan menginap di rumah, selalu ada pembicaraan yang menjurus ke gibah tentang saudara-saudara bapak mertua. Bahkan pernah membuat pembicaraan dari ibu tersebut bersama saudara-saudara dari suami saya yang akhirnya mengadu domba antara saya dengan saudara suami tersebut. Saya mohon pencerahannya karena hal ini sudah berjalan selama 10 tahun. La haula wala quwata illa billah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan berarti sudah dalam kubangan ya, gibah ya kan. Itu tentu dahsyat dan tidak mudah keluarnya karena sudah 10 tahun begitu kan. Karena kalau ya sudah jadi kebiasaan di dalam maksiat susah itu lepasnya. Tetapi ya dengan iman itu ya tentu bisa diatasi ya. Pertama, imani bahwa itu maksiat. Maksiatnya itu maksiat kelas kakap itu di Al-Quran disebutkan ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ya kan, janganlah satu sama lain di antara kalian itu saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ya di antara kamu ingin memakan bangkai saudaranya yang masih hidup? Dia tentu tidak ingin. Jadi ditamsilkan orang yang menggibah itu kayak memakan bangkai saudaranya. No, itu dahsyat itu kan. Karena orang yang digibah itu kan dijelek-jelekan. Lalu ya seperti bukan manusia lagi, sudah mati kan, tidak ada artinya. Nah, itu dilahap, terus diomong-omongkan kan. Apalagi kalau makin banyak diomongkan kepada orang lain, oh itu berarti terjadi penularan ya kan. Wah, itu. Tapi ya itu harus bisa ya ditobati. Nah, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah ya dengan taubat yang nasuha, yang ikhlas, yang baik ya, yang sempurna. Bagaimana? Kalau kepada Allah ya istighfar bahwa itu sudah melanggar perintah Allah, istighfar, lalu ya mengakui bahwa apa yang diistighfari yaitu gibah itu, iya kan? Nah, lalu stop ya, al-iqla ya, stop, tidak melakukan lagi, stop ya kan, berarti besok sudah tidak gibah lagi tuh. Dengan per hari Jumat misalnya, gunakan hari Jumat itu sebagai hari yang sangat mulia, jadi hari taubat dari gibah. Bagus tuh ya kan, sehingga besok itu ya al-islah wal ihsan, berbuat baik, pihak yang digibahi didatangi ya. Bagaimana tobat dengan hak-hak orang lain? Satu, al-istirdo, minta diridhokan ya, saya sudah ini tolong ya dimaafkan, udah begitu. Karena itu menyebut orang lain, mungkin juga ada menghoax kan, membuli istilahnya orang lain. Saya mungkin sudah banyak lah, tolong udah dimaafkan itu iya. Jadi walaupun 1000 poin ya mohon maaf lalu dimaafkan, selesai itu kan.
tidak perlu disebutkan ini dua situ, tidak perlu, secara ijmalian saja ya kan, ya dosa besar dan dosa kecil yang terasa maupun tidak terasa, paling begitu ya kan. Kalau kita lebaran kan begitu ya, baik yang terasa maupun tidak terasa ya dimaafkan, udah selesai. Lalu ya tentu besok putih itu, nah iya kan. Kalau ada kerugian materi ya ditakwid, ya dikompensasi. Tapi kalau ini kan sepertinya tidak ada ya kerugian materi, ya sudah istighfar kepada Allah, ya tentu ya mengakui itu kesalahan dan berjanji kepada Allah tidak maksiat lagi. Ya maksiat juga kepada Allah berarti, karena kan melanggar perintah Allah ya dan larangannya. Allah melarang kok ghibah itu kok dilakukan kan, walaupun yang korban teman-teman atau saudaranya, tapi kan aturan Allah dilanggar kan. Jadi ya tobat juga kepada Allah. Lalu karena ada pihak-pihak lain yang ya dirugikan, namanya baik, nama baiknya dirusak dan lain-lain, selesaikan. Ya itu saja. Jadi insya Allah walaupun sudah 10 tahun, seperti ya 10 tahun itu hujan begitu, kemarau sehari atau sebaliknya. Ya kemarau 10 tahun, hujan sehari, bisa selesai ya dengan taubat itu, taubat terhadap hak-hak Allah dan hak-hak adamiyah, itu selesai insya Allah. Yaitu yang harus dilakukan. Jazakumullah khair, Syekh. Pertanyaan berikutnya dari Nana dari Jakarta. Bagaimana mensikapi seorang suami yang kedapatan berzina dengan wanita lain? Si suami melakukan perselingkuhan selama 3 tahun dan sampai berhubungan badan dengan banyak PSK. Pasangan ini sudah memiliki 3 anak remaja. Oh, pasangan yang sah tapi ya. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tentu ini sesuatu yang memprihatinkan ya kan, berarti tidak sedikit keluarga kaum muslimin ini ya mengalami musibat ya kan, musibat akhlak ya. Ya. Ini ada dua pilihan. Satu pilihan yang strict, tegas, dua pilihan yang cukup bijak ya, halus begitu. Kalau yang strict itu jelas kalau dibaca setelah akad nikah itu ada segot taklik ya, ada poin-poin itu masuk pastilah ya. Ya mengkhianati itu ya kan. Tidak itu pun ya jelas ya itu suatu pengkhianatan yang tentu luar biasa ya kan. Cukup alasan syar'i ya untuk mengajukan khulu, talak tebus. Jadi asal ada bukti ya kan atau saksi, ajukan ke pengadilan melalui KUA ya kan, bahwa ini aju ke pengadilan didampingi oleh KUA ya atau amil atau siapapun begitu kan, daftar tentu akan diperiksa ya kan. Itu kalau memang bukti-buktinya mendukung akan dikabulkan tuh ya untuk firaq ya gitu. Jadi pengadilan punya otoritas untuk membubarkan gitu kan, ditafrik ya. Itu kalau mau ya jalur strict ya. Kalau ya ini kasihan anak ya, kita juga ya, jadi masih lah ya menyimpan harapan ya, sulh saja ya kan. Gimana ya, tentu ya dulu ada BP4 di KUA, mungkin kalau sudah tidak ada ya ada orang tua di masyarakat, ini gimana ya kan. Ya tentu ya suaminya dinasehati ya supaya tobat, mengakui kesalahan, lalu ya udah tidak lagi melanjutkan kebiasaan yang jelek itu ya kan. Harus ada keterbukaan, buka lembaran baru ya kan, udah
Nah, ya begitu. Tapi juga harus ada komitmen. iya. Harus berkomitmen, ya. Tentu dibedah kasusnya begini. Ini begitu. Waduh, itu bukan soal malu, itu memang bahkan kalau syariat ditegakkan kan, kalau betul-betul sudah zina kan dirajam malah kan. Dan ketika dirajam itu disaksikan oleh ya sejumlah orang, ya kan. Jadi iya, justru dengan cara diriungkan kan bagaimana baiknya, itu malah penyelesaian yang paling halus, ya kan. Jadi ada dua pilihan, ya silahkan saja mana yang mau diambil. Itu dua-duanya boleh syar'i itu insyaallah. Tapi bisa kumul khair Syekh. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Zainal dari Bangka Belitung. Ya, pertanyaannya, bagaimana mengatasi anak yang tidurnya berlebihan hingga mengalahkan tugas dan kewajiban dia sebagai hamba maupun anak? Nih dengerin anak-anak nih. Kayaknya banyak yang serupa nih kan. Apalagi sekarang musim ini pandemi ya, di rumah terus. Kembali kepada tentu bimbingan dan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimu auladakum, ya kan? Ajarilah anak-anakmu. Kok ini disebutnya aulad, ya anak perempuan, ya laki-laki, bukan banat. Sepertinya banat itu lebih mudah diatur, lebih taat gitu. Sedangkan aulad mungkin banyak alasan, ya kan, anak laki-laki. Mungkin ya secara psikologis seperti itu. Tapi intinya ya suruh ajari, ya tentu dengan nasihat, dengan video, dengan apa kan begitu ya. Lalu termasuk reward and punishment, dikasih janji-janji. Kalau kamu selesai, ini bagus, ini hadiahnya kan begitu. Tapi kalau memang tidak, ya di stop. Kayak begitu kan. Dalam pendidikan ada reward and punishment. Dijanjikan rangsangan, tapi juga diancam. Kalau misalnya kan begitu. Alimu auladakum itu di umur 6 tahun, 7 tahun sudah terus sampai batasnya umur 10 tahun. Ini tidak sebutkan berapa tahun tuh, tapi sepertinya sudah cukup ya gede ya. Iya, tetap tidak terkait kewajiban juga ini. Ya, iya. Udah balik. Ya kalau 10 tahun tindakannya lebih tegas, bahkan sampai ke tingkat wadribu. Wadribu itu bisa diartikan secara letterlek, digebuk benar-benar kan? Ya, atau wadribu itu ya kemampuan si anak tuh dikurangi, misalnya dia butuh biaya untuk apa ya jangan dikasih kan begitu. Itu juga dipukul kemampuannya dia, lalu apalah begitu kan ya, sehingga ya dia mulai mikir ya butuh tentu bantuan dan orang tua ya. Lalu mulai sadar ya kan bahwa maksiat kepada Allah, durhaka pada orang tua ya, begitu paling ya. Terus diupayakan berbagai cara yang insya Allah kalau kita meniatkannya lillahi ta'ala dan mencontoh Rasulullah SAW, Allah akan berikan kemudahan tentu. Sebab hati anak itu kan di tangan Allah juga. Begitu, jangan lupa tentu serahkan kepada Allah untuk meluluhkan dan memberikan insyirah ya, kelapangan pada hati anak-anak kita. Ya Allah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Amir dari Depok ya. Pertanyaannya, ada berita viral tentang 3 anak hilang misterius di Langkat, Sumatera Utara. Berbagai cara dilakukan untuk mencari 3 anak tersebut, termasuk bertanya kepada orang pintar. Bagaimana hukumnya dalam hal ini bertanya kepada orang pintar untuk mencari orang hilang? Ya, orang pintarnya dalam tanda kutip ya. Nah, tentu mencari yang hilang itu ya diakses ya pada sumber informasi kan itu ya. Sumber informasi kemana nih temennya, lalu tempat main terus. Jadi akses semua titik
yang ya diduga ya adalah hubungannya dengan anak ya, temennya, lalu mungkin apanya kan begitu ya, diakses semua termasuk polisi, kepolisian ya kan, ya termasuk media ya, sekarang kan bisa diviralkan ya, di setel video ya kan, ibunya sambil nangis gitu ya, video ya bahwa anak saya gini dengan ciri-ciri ini ya kan, bisa itu. Jadi Cantumkan foto. cantumkan fotonya ini ya itulah yang harus dilakukan. Jadi akses informasi ya, jangan salah mengakses. Ini ke orang pinter dalam tanda kutip itu salah akses, itu salah alamat itu. Iya, dukun atau yang disebutnya arraf kalau dalam bahasa agama itu arraf. Justru itu jebakan setan itu, iya kan, jebakan jin, jebakan setan. Ya, kalau itu dilakukan, bisa berisiko. Risiko pertama, sholat kita ditolak itu selama 40 hari. Iya kan. Yang kedua ya, risikonya itu iman kita tentu saja ditandai merah ya, karena orang man ata arrafan ya, man sa'ala arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu, bertanya tentang ini kan, tentang anak hilang, lalu mulai percaya ya kan. Biasa si arraf ini kan sok berlaga, berlagu, ini, padahal nggak tahu apa-apa. Lalu ya cobalah ayam hitam atau apa kan, bumbu-bumbu yang nggak ada hubungannya ya, supaya meyakinkan orang tuh makin berkorban dia dan makin sesat ya. Jadi jangan, itu arraf itu jebakan setan ya, sekalinya masuk akan terperangkap ke situ ya, terperangkap pada ulahnya si arraf itu, orang pintar itu ya, dikerjain, bahkan dijadikan ATM, ayamnya habis, ikannya habis, duitnya terus kan begitu ya. Itu imannya tergerus. Nah ini paling bahaya. Jadi itu jangan dilakukan, ya. Insya Allah tentu berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha tahu di mana anak itu sekarang, kan tahu ya kan, tanya kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Allah akan tentu punya kekuasaan yang sangat tidak terbatas untuk ya, mungkin lewat mimpi lah ya kan. Mimpi ada itu kejadian kan ya. Juga ya, perbanyaklah baca hauqalah, la haula wala quwata illa billah ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak terus ya. Itu ada 1-2 kisah lebih, itu kisah yang memang ajaib juga ya kan. Anaknya ikut perang lalu ditangkap oleh musuh, ya udahlah, kalau sudah ditangkap oleh musuh mah ya pulang tinggal nama saja kan ya. Tapi rupanya ya pada hari tertentu di mana kedua orang tuanya itu terus beribadah, memperbanyak hauqalah kan begitu, besoknya ketok-ketok pintu kan, siapa, anaknya pulang ya kan. Itu jadi adalah, jadi silahkan ya, jadi jangan ke orang pintar itu, sesungguhnya itu orang yang jahil ya kan ya, kita jangan terpedaya kayak gitu. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Irwansyah dari Kalimantan Barat terkait ibadah. Kalau sholat 4 rakaat, apakah kita boleh membaca surat dalam keempat rakaatnya, bukan hanya 2 rakaat awal? Ya, sholat itu kan perintah Rasulnya ya, pelaksananya kan sesuai dengan tuntunan Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sholatlah kalian seperti kalian lihat bagaimana tata cara aku sholat, kan begitu ya. Nah, apakah Rasulullah bagaimana caranya? Ya, tuh Fatihah itu karena rukun ya, wajib dibaca di tiap rakaat, wajib dibaca. Iya. Apakah setelah membaca Al-Fatihah membaca surat?
yaitu sunnah muakkadah itu baca surat. Tapi tidak di semua rakaat. Kalau 4 rakaat jadi 2 rakaat pertama saja, rakaat pertama dan kedua baca Fatihah dan surat. Rakaat ketiga keempat tidak lagi, ya. Justru ya sebagian ulama itu ya berpendapat kalaupun ya lupa atau buru-buru begitu karena mau mengejar kereta atau apa, ya kan, ya tidak baca surat tapi baca Fatihah saja cukup. Nah, ya jadi justru baca Fatihah saja yang cukup itu, ya tanpa baca surat, ya bukannya baca suratnya ditambah, enggak. Jadi ya Rasulullah memberikan contohnya seperti itu, tidak untuk ditambah-tambah. Kalau menambah itu karena pengen dapat pahala malah jadinya dosa kan, bukannya dapat pahala, karena di situ kita tidak sejalan dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair katsir. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sugiarto dari Depok. Ya. Pertanyaannya, apakah kurang tepat sasaran memberikan sedekah makanan dan minuman kepada jamaah sholat Jumat di masjid? Ya, sedekah itu ya fi hukmit tabarru ma'at taqarrub, kan begitu ya. Tabarru itu memberi bebas ke siapapun, tapi ada niatan ingin mendapatkan pahala, itulah, dan pendekatan dari kepada Allah itu sedekah, ya kan. Jadi ada tabarru maniyati taqarrub, ya. Karena itu umum, ya. Apalagi ini ke ahli Jum'ah, ya kan. Ke sembarang orang saja boleh, ya kan. Apalagi ini ke ahli Jum'ah, ya. Banyak komunitas sekarang berbagi Jumat ya, nah, Jumat berkah itu bagus, ya. Kalau mau diseleksi lagi, ya mungkin ini soal teknis juga, ya kan. Toh yang Jumatan itu ada yang mampu, ada yang kurang mampu, itu tidak mudah juga menyeleksinya, ya. Secara teknis tidak mudah. Tapi kalau bisa, ya ada prioritas-prioritas bagus. Misalnya masjid Jumat di sini ini jamaahnya ya orang menengah ke bawah, itu kan diprioritaskan misalnya pilihannya. Sedangkan di perumahan elit yang tipe 36 dan seterusnya itu kan jadi ukuran juga, berarti kan menengah ke atas, yaitu kurang pas. Kalau ya mungkin akan diterima juga kan, tapi kurang pas. Tapi kalau di perumahan ya BTN tipe 21 atau 36 seperti kita ini, ya itu masih cocok, ya kan. Jadi ya dibaca sajalah petanya seperti itu, insya Allah. Tapi itu tepat, ya insya Allah, apalagi dalam situasi sekarang, ya insya Allah. Jazakumullah khair katsir. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Eka Pontianak, ya. Saya ibu rumah tangga, anak yang paling tua usianya 6 tahun, sedang dirutinkan untuk sholat, untuk diajarkan sholat. Pertanyaannya, niat saya sebaiknya sholat berjamaah atau mandiri kalau dalam masa mengajarkan anak sholat. Maklum anak-anak masih bicara, bergerak sana sini, wudunya mungkin juga belum sempurna, ya, masih mendahulukan gerakan imam. Ya, wasail at-tarbiyah, sarana untuk mendidik anak itu tidak tunggal, tapi beberapa, ya. Bahkan mungkin tarbiyah melalui orang lain itu kadang lebih diperhatikan oleh seseorang, oleh anak kita. Buktinya anak-anak kita, cucu kita itu ke rumah ngucapin ini, ini kok tidak diajarkan di rumah, dapat dari mana kan? Ya itu dari luar pasti kan, dari teman-temannya. Bukti bahwa teman-temannya itu juga memberikan pengaruh positif ataupun negatif. Nah, jadi di sini fakta bahwa lingkungan memang merupakan faktor juga dalam pembentukan, ya, akhlak seseorang. Jadi atas dasar itu empiriknya begitu.
lebih bagus tentu di lingkungan berjamaah. Toh dengan berjamaah itu ya anak tuh bukan hanya ngelihat imam atau ibunya, bapaknya, melihat yang lain juga. Mungkin juga dalam jamaah itu ada anak-anak seusianya juga, iya kan? Ya diamankan supaya malah tidak main, jangan main. Ngelihat, oh si A ini ya anak kecil juga lah seusia, tapi dia sholatnya enggak ngomong, ya kan? Sholatnya bagus. Kan ada perasaan seperti itu, sehingga setelah selesai tadi ada anak ya, oh ada si fulan, gimana sholatnya dia? Ya tidak ngomong kan, tidak. Tuh. Jadi ada wasilah tambahan untuk menyampaikan ke anak. Lebih afdol di lingkungan berjamaah. Toh jelas pahala berjamaah itu walaupun anak itu belum yusabu lahu, belum dapat pahala, ya pahalanya justru kepada ibunya kan. Iya, anak kan belum, ya karena ya belum akil balik, belum mukallaf. Lalu dengan dibawa berjamaah, ya pahala tambahan untuk orang tuanya, begitu. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Anik dari Surabaya. Ya. Pertanyaannya, apabila wanita sedang haid, apakah boleh menambah hafalan Al-Quran dan hadis? Menambah hafalan hadis sudah jelas ya kan, karena tidak ada ayat-ayat di situ. Tapi kalau hafalan Al-Quran, tentang metode hafalannya saja, bisa saja nyuruh kaset ya, sekarang itu di HP kan juga tinggal di setel saja, dengerin aja. Nah, itu bisa tentu saja ya kan. Kalau baca sendiri ya jangan baca secara talaffuzon, jangan diucapkan. Kalau dalam hati iya kan mau ngulang-ulang hafalan dalam hati itu bisa ya kan. Jadi yang tidak itu membaca secara apa itu talafuz, itu karena ya sesuai hadis ya, itu tidak untuk yang sedang haid ya kan. Tapi cara-cara yang lain bisa, insya Allah. Jadi tambah terus hafalannya, insya Allah berkah, insya Allah. Jazakumullah khair katsir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab oleh guru kita Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Mudah-mudahan semua jawaban-jawaban menjadi ilmu bagi kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus bersama kami untuk mensupport channel dakwah ini dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ke nomor di bawah ini. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.